terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Tiga tahun di IPK itu seru and memorable. Adventure. TK itu seru, unik dan seru. 3 tahun di IPK itu pindah. Kenangan pahit tapi indah. 3 tahun di IPK ya oke lah. IPK itu unexpected, banyak tugas, tapi semuanya memorable. For the past 3 years, it has been everything mixed up. Years in IPK have been colorful. 3 years in IPK, great. Cool. Berkesan. Selama 3 tahun di PK, saya cedera mulu. IPK itu kotak sekolahnya. Angkatan ini tuh memorable. IPK itu bikin nyaman. Very anxious. For the past 3 years of my life in IPK, it has been a very tragic, dramatic, and amazing experience. Seru, keren, sedih. 3 tahun belajar di IPK biasa saja. 3 tahun di IPK tuh sangat seru, tapi banyak tugas. IPK is the best. Selama 3 tahun di IPK itu ya normal. Selama 3 tahun di IPK, mantap. The years in IPK have been very memorable. 5. 3 tahun di IPK itu rusuh. The perfect school. IPK itu seru, religious, and memorable. Best. Bittersweet. Senang. 3 tahun di IPK itu rusuh sama penuh kenangan. Years in IPK has been a struggle. Bikin ngantuk. Mengesankan. My last 3 years at IPK has been an eye. IPK itu berkesan. Sangat menyenangkan. Saya rasakan selama di IPK adalah seru. Wacky. IPK tuh seru, banyak tugas tapi ngangenin. Menyenangkan. Seru. 3 tahun di IPK, oke. My one word is train wreck. Stres. Jadi 3 tahun di IPK, satu kata untuk menggambarkan IPK, IPK itu bagus. Seru. 3 tahun di IPK itu ya sabi lah. 3 tahun di IPK sih menurut aku memorable. Seru, menantang, dan mengesankan. Kalau IPK itu unik, seru. Satu kata buat IPK. Spektakuler. Selama 3 tahun di IPK itu capek. IPK itu guru dan teman-temannya asik.
Yang saya rasakan itu senang. 3 tahun di IPK itu seru. Memorable. 3 tahun di IPK itu seru. IPK itu challenging, tapi ngangenin dan memorable banget. It's quite challenging. Very nice. 3 tahun di IPK itu seru. 3 tahun di IPK itu unik. 3 tahun sekolah di IPK itu seru. 3 tahun belajar di IPK itu seru. Susah tapi seru. IPK itu seru, tapi baik tugas. Selama 3 tahun di IPK itu seru. Selama 3 tahun di IPK itu seru. Religius. IPK itu banyak tugas, tapi seru dan mengesankan. Selama 3 tahun di IPK, Luar biasa. SMP ini menyenangkan. Peculiar but fun. Ya, selama 3 tahun di IPK, ya IPK itu bisa dibilang seru. My 3 years in IPK have been full of surprises, unpredictable. Selama 3 tahun di IPK itu berkesan. Tahun di IPK seru, memorable, dan seru. Shalom Bapak, Ibu, dan para wisudawan, wisudawati. Selamat datang di acara wisuda kelas 9 SMP Kristen IPK Plus BSD Angkatan ketiga tahun ajaran 2019-2020. Saya, Lucianino, dan rekan saya, Vivi Dewi, akan memandu acara wisuda hari ini. Walau kita tidak dapat bertatap muka, kami yakin ini tidak menyurutkan sukacita kita semua. hari ini acara akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah ibadah ucapan syukur. Kedua adalah momen apresiasi dari wisudawan-wisudawati SMP Kristen IPK Plus BSD. Ketiga adalah prosesi pelepasan wisudawan-wisudawati. Dan keempat adalah pengumuman serta penutupan. Bersama-sama kita akan mengikuti ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Miss Besti Maranatha. Kepada Miss Besti kami persilahkan. Shalom saudara-saudara. Di tengah-tengah sukacita atas kelulusan anak-anak kita rindu mendengarkan kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu yang tak terukur oleh apapun di dunia ini. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di saat ini, di setiap rumah anak-anak kami, di ruangan ini, di momen ini. Curahkanlah berkat-Mu untuk setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian, Great is Thy Faithfulness, yang diikuti oleh pujian Grace Alone. There is no shame.
which God supplies strength and love, He will provide. Christ in us, our cornerstone, He will go forth in grace alone. Every soul we want to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise, is only by His grace. Praise the Lord, which God supplies strength and love, He will provide. Christ in us, our cornerstone, He will go forth in grace alone. Praise the Lord, which God supplies strength and love, He will provide. Christ in us, our cornerstone, He will go forth in grace alone. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena seluruh anak-anak kita kelas 9 boleh lulus dan kita bersyukur biarlah di hari-hari ke depan ketika mereka masuk ke tingkat level yang lebih tinggi, mereka boleh tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami dan juga anak-anak kami. Kami bersyukur karena mereka boleh menyelesaikan tugas belajar mereka selama 3 tahun. Dan mereka akan menempuh ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan juga tetap menolong mereka sehingga mereka di dalam kehidupan mereka boleh terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai. Ajar kami untuk mengerti dan bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan tema kebenaran firman Tuhan adalah He will make your path straight. Dia akan membuat jalanmu lurus. Nah, bagaimana rasanya jikalau kita tersesat di dalam suatu perjalanan? Perjalanan yang kita tempuh ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya kita jalani dan kita harapkan. Hal itu akan membuat diri kita merasa kesal, lelah, ingin marah, dan lain sebagainya. Namun semua hal itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kita sudah tersesat. Cara yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah berbalik arah dan kembali kepada jalan yang benar di dalam perjalanan kita. Saya jadi teringat pada suatu perjalanan ke retret doa di Sentul. Pada waktu itu saya dan keluarga saya bersama dengan seorang majelis gereja kami mengendarai mobil menuju Sentul.
Kami sangat asik berbincang-bincang, bercanda tawa dalam perjalanan. Namun tanpa disangka-sangka ternyata Bapak majelis ini tidak memperhatikan arah tujuan yang seharusnya kami tempuh. Sampai istri saya berkata, kok arahnya menuju ke Bekasi? Karena di sebelah kiri jalan tol terlihat Mall Bekasi. Seketika saya dan Bapak ini terkejut karena kami salah arah, karena kami salah tujuan. Melihat peristiwa ini, saya jadi teringat kepada perkataan pendeta Imade Masra yang berkata, kita berada di jalan yang benar, tetapi di tujuan yang salah. Kitab Amsal memberikan kepada kita suatu gambaran tentang kehidupan manusia yang harus memiliki hikmat sebagai sebuah harta yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dan itu hanya dimiliki di dalam kehidupan orang yang taat, orang yang takut, orang yang hormat kepada Tuhan. Nah, tesis ini dinyatakan dengan tepat dan tegas di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Teman-teman, melalui kehidupan yang seperti ini, maka seseorang akan dapat dengan jelas melihat jalan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan hanya memiliki cara berpikir yang benar tentang Tuhan, tetapi merupakan suatu relasi yang benar, relasi yang tepat dengan Tuhan. Di dalam takut kepada Tuhan, di sana ada prinsip controlling, ada sebuah dasar yang teguh, di mana seseorang dapat membangun kehidupan yang penuh dengan hikmat. Nah, di dalam Amsal 3 yang saat ini kita pelajari, sesungguhnya memiliki inti dan fokus kepada orang-orang muda. Setiap orang muda yang takut kepada Tuhan akan berjalan di dalam semua jalannya, mengasihinya, melayaninya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Dan hidup takut kepada Allah hanya dimiliki oleh orang-orang pilihannya. Dampak dari kehidupan itu adalah dinyatakan dalam sebuah gaya hidup, lifestyle, secara keseluruhan di dalam kehidupan. Oleh karenanya, hal itu diwujud nyatakan dari kehidupan rohani bersama dengan Tuhan kepada kehidupan di dalam masyarakat kepada sesama. Dan di sini dibutuhkan peran orang tua ataupun guru untuk dapat membimbing, untuk dapat mengarahkan, untuk dapat mengajarkan dan menunjukkan teladan yang benar kepada murid-murid, kepada anak-anak, kepada orang-orang muda, dan lain sebagainya. Jikalau kita mencoba untuk memperhatikan dari Amsal 1 sampai dengan Amsal pasal yang ke-9, di sana kita akan dapat melihat bahwa ada suatu ringkasan rangkaian yang Salomo ingin coba tekankan, bahwa peranan orang tua sebagai guru dan pendidik bagi anak-anak mereka, dan juga dalam hal ini saya mengaitkan peranan guru kepada para muridnya, yaitu bagaimana mereka memberikan contoh dan teladan yang baik melalui nasihat, melalui dukungan, dan melalui perbuatan, secara menyeluruh kepada orang-orang muda, agar mereka dapat mengenal Allah, menghormati Allah, mentaati Allah, mengasihi Allah, melayani Allah, dan lain sebagainya. Sehingga melalui semuanya itu mereka akan dapat memperoleh pengertian tentang takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam semuanya itu, mereka akan mengakui segala perbuatan Tuhan, memuliakan Tuhan, mau menerima pendidikan dan pengajaran dari Tuhan, dan lain sebagainya. Dan melalui semuanya ini, orang-orang muda dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjauhi segala yang jahat dari dalam kehidupan mereka. Dan juga melalui semuanya ini, mereka dapat mengenal jalan yang ditunjukkan Allah kepada mereka untuk dijalani seumur hidup mereka. Nah, jikalau kita mau membandingkannya dengan Amsal 22 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ketika kita membaca kitab Amsal merupakan kumpulan dari nasihat dan peringatan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini dapat dengan jelas kita melihatnya, di mana banyak sekali pernyataan, hai anakku, hai anakku, hai anakku, hampir di keseluruhan pasal-pasal di dalam kitab Amsal ini. Oleh karena itu sebenarnya ini merupakan korelasi yang saling berkaitan antara orang tua dengan anak. Demikian juga sebaliknya. Orang tua mengarahkan
anak-anaknya untuk memiliki kehidupan yang baik di jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Dan anak-anak juga harus menerima arahan orang tua bagi mereka, sehingga mereka dapat berjalan di jalan yang ditunjukkan Allah tersebut. Kalau kita mencoba untuk membandingkannya di dalam hukum Taurat yang kelima, di sana dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Dan hal ini juga memiliki keterkaitan di dalam Amsal 3 ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, jalan yang lurus dari Tuhan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang pilihannya. Tidak ada seorang pun memiliki jalan hidup yang baik, jikalau orang tersebut tidak pernah mendapatkan kasih dan anugerah dari Allah. Orang tersebut telah memiliki kehidupan yang telah diubahkan oleh Allah, sehingga baginya disediakan jalan yang lurus dari Tuhan untuk dijalani bersama-sama dengannya. Adapun isi kehidupan dari orang yang hidup di jalan Tuhan, jalan yang lurus yang Tuhan berikan adalah yang pertama, tidak melupakan ajaran. Nah, nasihat Salomo sebagai ayah kepada putranya di bagian ini, dimulai dengan suatu peringatan untuk tidak pernah melupakan firman Tuhan. Yang kedua, hatinya senantiasa memelihara perintah. Hal ini juga terhubung dengan kehidupan dalam kepatuhan dan kehidupan yang menuruti perintah-perintah Allah. Memiliki hati yang mengikuti kehendak Allah, memiliki hati yang mentaati Allah, memiliki hati yang setia kepada Allah, memiliki hati yang mengasihi Allah dengan segenap kehidupan. Yang ketiga, kita melihat bahwa seseorang itu atau orang muda itu harus percaya kepada Allah dengan segenap hati. Salomo menasihati putranya untuk hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan. Salomo mendapati bahwa Allah layak untuk dipercaya. Adalah sifat kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada seseorang atau kepada sesuatu. Bahkan jika itu adalah diri kita sendiri. Oleh karenanya Salomo mengatakan kepada kita untuk secara sadar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya di dalam semuanya itu kita mendapatkan segala berkat-berkat Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan orang-orang Israel, mereka senantiasa menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan Allah mereka. Karena apa? Karena ada suatu perjanjian antara Allah dengan Abraham, Allah dengan Ishak, dan Allah dengan Yakub. Artinya, ketika kita hanya sepenuhnya bersandar, berserah, dan menyembah kepada Allah saja di dalam kehidupan kita, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mengandalkan orang lain. Kalau kita mau mencoba membandingkannya dengan Yeremia, pasal yang ke-17 ayat yang kelima, di sana dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi setiap orang yang hidup di jalan Tuhan, setiap orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki jalan yang lurus dan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberkati, seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di dalam ayat ini dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengakui dan menyatakan Tuhan di dalam setiap kehidupan yang dilakukan. Itu adalah hal yang berikutnya. Mempercayai Allah dengan segenap hati, berarti kita menghormati dan mengakui Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Itu adalah pilihan untuk mengundang Tuhan masuk di dalam kehidupan kita dan menjadikan sesuatu hal yang berharga di dalam setiap tingkah laku kita hari demi hari. Nah, ini adalah untuk mempraktikkan bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita baik dalam hal-hal yang biasa maupun dalam hal-hal yang luar biasa. Artinya, di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun, bagaimanapun, kapanpun, kita mau dengan senantiasa memuliakan Tuhan melalui hidup kita, menyatakan Tuhan melalui hidup kita. Karena apa? Hidup kita menjadi seperti yang Tuhan Yesus harapkan, bahwa kita adalah garam, bahwa kita adalah terang bagi dunia. Ketika kita melakukan hal-hal itu, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan mengarahkan jalan kita. Kita dapat berjalan maju dalam damai sejahtera, percaya bahwa melalui firman-Nya, melalui pimpinan Roh Kudus-Nya, melalui nasihat orang lain, melalui akal sehat yang saleh, dan melalui keadaan kehidupan yang kita alami dan kita hadapi saat ini, Tuhan akan mengarahkan kita di jalan yang benar. Kita akan berjalan di sepanjang jalan hidup kita, dan kita akan datang untuk melihat bahwa kita
berada di jalan yang Tuhan maksudkan selama ini bagi kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Saat ini kita berada di dalam masa-masa yang sulit, kita berada dalam situasi yang tidak menentu. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan terus senantiasa dipimpin oleh Tuhan di dalam jalan kehidupan yang lurus dan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita akan bersatu hati di dalam doa. Amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami, bahwa ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kami mau terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau terus mengakui dan mempercayai Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan akan membawa kami di dalam jalan kehidupan yang benar. Tuhan akan membawa kami di dalam jalan kehidupan yang lurus. Sehingga kehidupan kami boleh senantiasa mempermuliakan Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah acara ibadah syukur. Kepada Mr. Timmy, Miss Besti dan segenap tim yang bertugas, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Esther Iriana, selaku Direktur Operasional 2 Sekolah Kristen IPK. Kepada Ibu Esther Iriana, kami persilahkan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Andriani Winoto selaku Koordinator Sekolah Kristen IPK BSD. Bapak Beni Christian selaku Kepala Sekolah SMPK IPK BSD. Bapak dan Ibu Guru SMPK IPK BSD. Para orang tua dan wali murid yang berbahagia serta anak-anak yang Ibu kasihi. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita semua, khususnya bagi murid-murid kelas 9 SMPK IPK BSD. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, 3 tahun masa SMP telah dilalui. Tentunya ada suka, ada duka, ada setumpuk tugas dan ulangan yang harus diselesaikan. Tetapi semuanya itu telah kalian lalui dengan baik. Pandemi COVID-19 menjadikan angkatan ini angkatan yang istimewa. Angkatan yang pernah merasakan belajar secara klasikal di dalam kelas, sekaligus angkatan yang pernah menikmati pembelajaran home learning. Angkatan yang lulus tanpa pernah melalui ujian nasional dan melakukan ujian sekolah dengan bentuk yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi apapun keadaan yang harus dihadapi, marilah kita tetap belajar mengucap syukur. Mengucap syukur kalau hari ini kita dapat mengadakan acara wisuda SMPK IPK BSD meskipun harus dilakukan secara online. Ibu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan telah memimpin kita dan akan terus memimpin langkah hidup kita. Apapun boleh terjadi di dalam hidup ini, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menuntun anak-anak ke jalan yang harus kalian tempuh untuk dapat menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupmu. Seragam putih abu-abu telah menanti. Masa SMP akan berlalu. Ibu berharap anak-anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di SMA IPK BSD maupun di SMA lainnya. Pesan ibu, jangan lupakan setiap didikan dan hal-hal baik yang telah ditanamkan oleh Bapak dan Ibu guru selama kalian bersekolah di SMPK IPK BSD. Bawalah itu menjadi bekalmu di masa yang akan datang. Kepada Bapak dan Ibu orang tua murid dan wali murid, hari ini kita melihat anak-anak kita siap menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu telah berhasil mendampingi mereka hingga saat ini, dan tentunya akan terus mendampingi mereka hingga rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup mereka. Menjadi suatu kebanggaan bagi kami, karena kami boleh menjadi bagian dalam proses pendidikan putra dan putri Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan. Terus doakan dan dukung kami, agar Sekolah Kristen IPK BSD dapat terus menjalankan visinya untuk mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Yayasan IPK
untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beni selaku Kepala Sekolah SMPK IPK BSD dan kepada Bapak dan Ibu guru yang dengan setia mengajar dan mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Saya tahu tahun ini bukan tahun yang mudah, namun kita melihat penyertaan Tuhan telah memampukan kita untuk dapat menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan baik. Melakukan perubahan sistem pembelajaran dari kelas konvensional ke kelas home learning dengan menggunakan online learning bukan perkara yang mudah. Dengan waktu yang ada yang begitu singkat, Bapak dan Ibu guru harus menyiapkan materi online, materi home learning, sambil membiasakan diri dengan kelas online. Ditambah lagi Bapak dan Ibu guru harus mengerjakannya itu semua dari rumah. Saya sungguh mengapresiasi segala usaha dan jerih lelah Bapak dan Ibu guru. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Bapak dan Ibu guru bahkan bekerja melebihi jam kerja yang ada untuk memastikan semua proses pembelajaran home learning dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Jerih lelah yang Bapak dan Ibu guru berikan tidak akan sia-sia. Akhir kata, sekali lagi Ibu akan ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati SMPK IPK BSD. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Esther Iriana atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Koordinator Lokasi IPK plus BSD. Kepada Miss Andriani Winoto, kami persilakan. Bapak Ibu para orang tua murid yang kami hormati, para wisudawan jenjang SMP yang kami kasihi, Kepala Sekolah jenjang SMPK IPK plus BSD Bapak Beni Christian beserta seluruh tim guru dan karyawan yang berbahagia dan terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan untuk momen wisuda angkatan ini. Pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kasih setia Tuhan dan juga mensyukuri untuk prestasi anak-anak yang kita kasihi. Momen ini tentunya patut kita syukuri bersama bahwa sungguh oleh anugerah Tuhan semata-mata dan juga melalui kerja keras dan ketekunan kalian semua, anak-anak yang terkasih, serta dukungan doa dan juga dukungan support dari para orang tua dan bimbingan para Bapak Ibu guru di sekolah, kalian telah menuntaskan jenjang menengah pertama dengan prestasi yang sangat baik. Kalian adalah angkatan yang istimewa, a globally united class, satu angkatan kelas kelulusan yang bersama-sama teman-teman kalian di seluruh dunia mengalami hal yang sama, yaitu situasi pandemi global yang datang begitu tiba-tiba dan masa-masa yang penuh tantangan dan ketidakpastian di depan. Namun situasi ini juga berarti suatu kesempatan, suatu panggilan khusus untuk kita jawab, untuk anak-anak boleh jawab dengan sikap penuh optimisme, dengan semangat juang dan keuletan, dengan kreativitas, dengan kemampuan berkolaborasi, dan semangat tidak gampang menyerah. Di jenjang SMP kalian telah membuktikan prestasi yang sangat baik di berbagai bidang, baik secara akademis, olahraga, seni, sosial, dan banyak hal yang lain. Teruslah berprestasi, teruslah mengembangkan setiap bakat dan talenta yang Tuhan berikan dengan sepenuh-penuhnya. Temukan dan penuhilah panggilan dan rencana Tuhan yang sangat indah buat hidup kalian. Pada para Bapak Ibu, para orang tua murid yang kami hormati, terima kasih atas kepercayaan, atas dukungan, dan atas doa yang telah diberikan untuk para Bapak Ibu guru dan untuk sekolah IPK plus BSD. Terima kasih juga kepada segenap jajaran tim guru atas dedikasi, atas bimbingannya, dan atas kesetiaannya di dalam mendoakan setiap anak didik. Terima kasih sekali lagi
Dan sekali lagi saya ucapkan selamat, a very big congratulations to all of you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Andriani Winoto untuk kata sambutannya. Tuhan memberkati. Berikutnya akan ada kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Kristen IPK Plus BSD, Mr. Benny Christian. Kepada Mr. Benny Christian, kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Esther Iriana, serta para pimpinan Sekolah Kristen IPK. Yang saya hormati Ibu Andriani Winoto, Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPK Plus BSD. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid kelas 9 SMP Kristen IPK Plus BSD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Kristen IPK Plus BSD. Yang saya kasihi dan banggakan para wisudawan kelas 9 SMP Kristen IPK Plus BSD tahun ajaran 2019-2020. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya, kita boleh menyelenggarakan ibadah ucapan syukur, serta acara wisuda bagi seluruh murid kelas 9 SMP Kristen IPK Plus BSD tahun ajaran 2019-2020. Meskipun ibadah dan acara ini dilaksanakan secara online, tapi saya percaya hal itu tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena besar kasih setia-Nya atas kita. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan kelas 9 SMP Kristen IPK Plus BSD tahun ajaran 2019-2020. Karena kalian telah berhasil menyelesaikan studi di jenjang SMP atau junior high. Demikian pula, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua murid atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu menyelesaikan studi di jenjang SMP. Ini adalah wisuda angkatan ketiga dari SMPK IPK Plus BSD. Angkatan ini terdiri dari 81 murid yang telah dinyatakan lulus seluruhnya dengan nilai rata-rata kelulusan 87. Bapak, Ibu, orang tua, dan murid-murid yang saya kasihi. Tema acara wisuda pada tahun ini adalah He will make your path straight, atau dalam bahasa Indonesia, Ia yang akan meluruskan jalanmu. Ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Masa studi adalah bagian dari perjalanan hidup kita, di mana di dalamnya ada fase-fase yang kita lewati untuk dapat sampai kepada tujuan akhir. Dalam perjalanan tersebut, ada begitu banyak tantangan yang harus dilewati, bahkan hal-hal yang tidak pernah terprediksi sebelumnya, sangat mungkin untuk kita hadapi. Namun kita percaya bahwa janji Tuhan, Ia yang akan berjalan di depan kita untuk mengarahkan setiap langkah hidup kita sampai kepada rencananya. Anak-anak sekalian, saat ini kalian telah menyelesaikan studi di jenjang SMP. Tidak lama lagi kalian akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di jenjang SMA. Kehidupan seorang murid di SMA atau di high school tentu tidak sama dengan ketika kalian berada di jenjang SMP. Dalam banyak hal, kalian dituntut untuk semakin mandiri, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada di hadapan kalian. Baik di dalam beban pelajaran yang akan semakin meningkat, pergaulan atau hubungan pertemanan, sampai pada akhirnya harus memilih jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang sangat banyak variasinya. Namun demikian, saya yakin dan percaya, prinsip-prinsip hidup dan pengetahuan yang telah kalian terima selama 3 tahun ini di SMP Kristen IPK Plus BSD akan menjadi fondasi atau dasar yang kuat untuk kalian menghadapinya. Namun di atas segalanya, andalkan Tuhan Yesus, berdoa, minta hikmat kepadanya, Dia pasti memberikannya. Anak-anak sekalian, belum terlalu lama saya mengenal kalian. Namun melewati 1 tahun ini cukup banyak momen-momen yang sangat berharga bersama kalian. Dan itu sudah cukup untuk membuat Ser melihat dan menyadari bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kalian potensi yang luar biasa.
sesuai dengan rencananya atas hidup kalian masing-masing. Pesan Sir, terus kembangkan itu dalam takut akan Tuhan, sampai panggilannya digenapi dalam hidup kalian. Ini pesan yang sangat penting. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut ambil bagian dalam perjalanan studi murid-murid, sehingga mereka dapat menyelesaikan perjalanan ini dengan baik. Kepada orang tua murid, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kerjasama yang terjalin dengan baik selama 3 tahun ini. Pada dasarnya, ini adalah salah satu wujud keberhasilan Bapak Ibu di dalam mengemban tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai pendidik utama bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu guru di SMP Kristen IPK Plus BSD yang telah menggembalakan murid-murid angkatan ketiga ini dengan sangat baik. Kita percaya apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup anak-anak murid kita di fase kehidupan mereka selanjutnya. Sekali lagi, mewakili Bapak Ibu Guru SMP Kristen IPK Plus BSD, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan beserta orang tua murid. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mr. Benny Christian atas sambutannya. Tuhan memberkati. Hadirin yang terkasih, menjadi angkatan ketiga SMP Kristen IPK Plus BSD tidak hanya membuat wisudawan-wisudawati menjadi istimewa, namun juga berprestasi. Tentunya prestasi ini tidak hanya di bidang akademis, namun juga non-akademis. Informasi prestasi wisudawan-wisudawati akan disampaikan oleh Miss Lastri Maranata. Hadirin yang saya hormati, atas anugerahnya anak-anak kita, siswa-siswi SMPK IPK Plus BSD telah meraih prestasi-prestasi yang membanggakan selama 3 tahun di SMPK IPK Plus BSD, baik di dalam bidang akademis maupun di bidang non-akademis. Berikut ini prestasi-prestasi yang telah diraih anak-anak kita di dalam bidang akademis. Peringkat 3 kelulusan terbaik SMPK IPK Plus BSD tahun pelajaran 2019-2020 dengan nomor peserta ujian 22030080687 00196. Justin Marvelino Taswin dengan nilai 92,8. Peringkat 2 kelulusan terbaik SMPK IPK Plus BSD tahun pelajaran 2019-2020 dengan nomor peserta ujian 22030080687 00018. Alika Abigail dengan nilai 93. Peringkat pertama kelulusan terbaik SMPK IPK Plus BSD tahun pelajaran 2019-2020 dengan nomor peserta 22030080687 00418. Hans Erikson Yang dengan nilai 94,7. Peraih nilai tertinggi ujian satuan pendidikan SMPK IPK Plus BSD tahun pelajaran 2019-2020
nomor peserta 22030 080687 00738 Matthew Ivan Wijaya dengan nilai 1082 dengan rata-rata nilai 98,3. Berikut ini adalah prestasi-prestasi yang telah diraih anak-anak kita, siswa-siswi SMPK IPK Plus BSD dalam bidang non-akademis. Joycelyn Gracia Indira Dinata, Hannah Iren Gunawan, Evania Aurelia Hendra, Audrey Elisa Vivian Lopati, Victoria Gracea, Janet Colford, Belinda Krista, Alika Abigail, Giselle Beatrix Arnold, Brian Samuel Kenas, Justin Marvelino Taswin, Hans Eriksson Yang, Matthew Ivan Wijaya, Joshua Nathanael Sobaya, Nathaniel Bertram Chandra. Demikianlah saya sampaikan prestasi-prestasi yang telah diraih anak-anak kita, siswa-siswi SMPK IPK Plus BSD, baik di dalam bidang akademis maupun di bidang non-akademis. Untuk anak-anakku sekalian, teruslah berkarya, kembangkan talenta dan bakatmu. Sukses untuk kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Miss Lastri atas informasi prestasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Dan hadirin yang terhormat, tidak lengkap rasanya bila kita tidak mendengarkan kesan dan pesan dari wakil wisudawan wisudawati. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan sambutan dari Krista Zevanya, kelas 93, selaku perwakilan peserta wisuda. Kepadaannya kami persilakan. Hello there, my dear teachers, parents, and fellow graduates. My name is Krista Zefania Jonas from class 9-3, and I've been studying at IPK Plus BSD Junior High School for 3 years now, as well as most of you. Today is an exciting day. I'll be giving a speech on behalf of the whole 9th grade. But before we start, I would like to give a big congratulations to everyone who has made it this far, including myself. The world is full of surprises, the virus going around now being one of them. But despite everything that is happening, we still managed to graduate. We've been through a lot, especially this last year. We all may have struggled at some point, but despite all the hardships, we still managed to pull through and get through all together. All the memories we've made with our friends, the events created, though there may have been things that we regretted, but yet we lived our 3 years to our fullest. Now we have to say goodbye to those old memories and move on to create new fresh ones in our next year and on. We weren't the only ones experiencing everything these past 3 years. From all the hardships to all the exciting fun events, our teachers were there along the way. Out of everything there is to offer in this world, they chose to teach us. They chose to help us become who we are now and taught us what we know now. So thank you, dear teachers, for choosing to help us, to spend hours, days, weeks just to make sure each and every one of us understands the materials you give and
ace the exams you give. You are one of the reasons why we've grown and learned to be better to people in today's society. So thank you for everything. We wouldn't have been here in the first place if it wasn't for our parents. And yes, no matter how cheesy or cliche that may sound, it is true. We know raising us isn't such a glamorous job, but just know you've done an amazing job at it. Why? Because we're all here, ready to graduate junior high and continue on with our studies. Dear parents, thank you so much for everything. You've gone through this journey called life and helped us, and will continue to help us go through it too. 5 years ago, we wouldn't have thought that we would be here. 5 years ago, we were probably just figuring out how fractions worked. This just shows how much we've grown, but yet there's still so much in store for us in the future. We aren't the same people who walked in that building back in 2017. In that short period of time, so much has changed. So many new stories were made. And yet, what made those stories unique is that we wrote them together here at the IPECA Plus BSD Junior High School. We'll take what we've learned here in IPECA and apply them to our daily lives and continue to learn and grow every single day. Thank you. Terima kasih banyak Anya atas sambutannya. Hadirin sekalian, tanpa doa, dorongan dan semangat dari orang tua, wisudawan-wisudawati tidak akan sampai sejauh ini. Berikut adalah video sambutan dari wakil orang tua yang akan disampaikan oleh orang tua Katia kelas 91. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili orang tua murid kelas 9 IPK Plus BSD mengucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang telah berhasil menyelesaikan sekolah dengan baik, telah lulus 100%. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kami tahu tidak mudah bagi kalian untuk menyelesaikan sekolah dan belajar di rumah selama masa pandemi COVID ini. Hal positif yang bisa kita ambil adalah kalian menjadi lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan lebih disiplin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada guru-guru SMP IPK Plus BSD, kepala sekolah, dan seluruh stafnya yang telah mempersiapkan dan membimbing anak-anak kami sehingga bisa berhasil dan lulus dengan baik. Keberhasilan kalian pada saat ini adalah bukan akhir dari segalanya, akhir perjuangan kalian, tetapi merupakan langkah awal untuk kalian untuk memasuki jenjang pendidikan dan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, beberapa pesan untuk anak-anak sekalian adalah dalam menghadapi segala tantangan, kalian harus selalu berpikir positif, selalu berusaha, disiplin, kerja keras, dan selalu bersyukur pada Tuhan dalam segala hal, berdoa dan berusaha. Kalian pasti bisa untuk mengatasi semuanya. Jika kalian berusaha, kalian pasti bisa. Sekali lagi, selamat berlibur, dan sukses selalu. Hadirin yang terkasih, tibalah kita pada puncak acara hari ini, yaitu prosesi pelepasan wisudawan-wisudawati. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia,
Hadirin dipersilahkan duduk. Menyanyikan himne IPK. Pembacaan janji lulusan oleh wisudawan kelas 9. Janji kelulusan. 1. Kami lulusan SMP Kristen IPK BSD berjanji akan mengabdikan ilmu pengetahuan bagi sesama dan lingkungan hidup untuk mewujudkan ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. 2. Kami lulusan SMP Kristen IPK BSD berjanji akan terus belajar dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan nasional seturut firman Tuhan. 3. Kami lulusan SMP Kristen IPK BSD berjanji akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dimanapun kami berada. 4. Kami lulusan SMP Kristen IPK BSD berjanji akan setia kepada visi misi sekolah Kristen IPK. Prosesi pelepasan wisudawan-wisudawati Angkatan ketiga SMP IPK plus BSD Kelas 91 Alika Abigail Ratulangi, Andreas Christian Yudhistira, Andrew Betran Jaya, Belinda Krista, Charlotte Bless Suryanto, Clement Nathaniel Prawira, David Joshua Sudarta, Denzel Victory Weni, Evan Kristanto, Evania Aurelia Hendra, Finlay Jacob Jab, Frederick Sugiyarto, Giselle Beatrix Arnold,
Haganta Orvin Ginting, Hana Irene Gunawan, Jasmine Fidelia Chandra, Jessita Aulia Putri, Joycelyn Gracia Indira Dinata, Justin Marvelino Taswin, Katya Alessia Sutrisno, Lea Abigail Taruli, Leovando Chandra, Levina Natania, Mikael Raihan Angkasa, Nehemia Jovinski, Stephen Ernest Muliawan, Valencia Palma Renata. Kelas 92, Audrey Elisha Vivian Laupati, Brandon Nathan Haliman, Brian Archie, Christopher Junaidi, Christopher Nicholas Alven, Cynthia Suwita, Devina Atalia Prasetya, Elisha Nadia Handoko, Esther Regina Sudargo, Felix Colin Lianto, Florence Giani, Garini Pramita, Hana Laureta Tanuwijaya, Hans Erikson Yang, Mabel Agustin Anggoro, Marlon Benedict Tan, Mevaniel Jos Awu, Michael Adrian Immanuel, Misael Dominic, Nathaniel Betram Chandra, Nelson Bono, Nicolin Dorothy Santoso, Samuel Budi Waluyo, Sodipta Sinamo, Valeri Richelle Reivanka, Victoria Gracea. Kelas 93, Alexander Christopher, Anastasia Kerehena Purba, Annabel Kineta Jovin Karen, Brian Samuel Kenas, Caroline Felicity Pinkan Turangan, Don Matthew Rolly Rengkung, Ed Ryan Akvian Budiono, Emmanuel Prince, Grace Tejo Kusumo, Hans Gabriel Chandra, Janet Colford, James Elian Susanto, Jonathan Christopher Winfrey, Joshua Nathanael Sebayang, Juan Christian Sitinja, Kanaya Angeli, Krista Silvanya Jonas,
Laurentia Keila Natania, Marcella Ruth Gabriel, Matthew Ivan Wijaya, Mika Agnesia Putri Satrio, Michael Josefian Lia Wijaya, Michelle Ataher, Naila Edgina, Nathanael Aegidius Wijaya, Rachel Kalista Chandra, Renat Matthew Yudiantio, Shalom Kirsten Priscilla Solang. Hadirin yang terkasih, demikian rangkaian upacara wisuda kelas 9 SMP Kristen IPK plus BSD Angkatan ketiga tahun ajaran 2019-2020. Untuk mengakhiri acara wisuda hari ini, kami mengundang Mr. Timi untuk menutup dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia sudah memimpin kita di dalam acara ibadah ucapan syukur kita pada saat ini. Dan kita akan mengakhiri segala sesuatunya di dalam doa. Kita akan bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Tuhan sudah memimpin kami dalam setiap acara yang kami adakan dari awal sampai akhirnya. Dan kami bersyukur juga Tuhan karena segala kebaikan Tuhan boleh terus dinyatakan di dalam kehidupan kami semua. Terutama kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak kami yang sudah lulus, biarlah mereka boleh melanjutkan tingkat pendidikan ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dan biarlah mereka boleh terus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, baik kepada Tuhan maupun kepada orang tua mereka dan juga kepada sesama. Ajar mereka untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan, dan hidup berdampak bagi masyarakat. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami tetap menyerahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka boleh terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap sekali lagi menyerahkan untuk para pemimpin kami, untuk para guru-guru kami, dan juga kami menyerahkan orang tua dan murid-murid kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Hadirin yang terkasih, demikian rangkaian upacara wisuda kelas 9 SMP Kristen IPK plus BSD Angkatan ketiga tahun ajaran 2019-2020. Hai baju biru, mari bergegas. Kita menikmati angin yang berlawanan. Kami segenap kru yang bertugas, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Jalan-jalan ke kota Jakarta, singgah sejenak di kota tua. Perpisahan kita hanya sementara, bukan untuk selamanya. Saya, Lucianino dan rekan saya, Vivi Dewi, undur diri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ku bangun di pagi hari, melihat mentari bersinar. Langsung ku mandi sambil menari. Guru school and study biar pintar. Berkumpul bersama teman, bermain dan bercanda tawa. Tak sadar lewati bel sekolah. Well then, farewell my friends. But then I realize it's just on the past. Kenangan indah ku tak mau berpisah.
it's just hard to say goodbye. We're once strangers, and look at us now. Remember I used to say hi. Those memories I won't forget that we made together. Oh, 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 oh. Ini bukan lagu perpisahan, ku hanya ungkapkan perasaan. Habiskan waktu dengan kalian, sampai jumpa till we meet again. But then I realize it's just on the past. Kenangan indah ku takkan lupakan. Cause it's just hard to say goodbye. We're once strangers, and look at us now. Remember I used to say hi. Those memories I won't forget we've made together. Oh, 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 oh. I never thought this was my last day with you. We're both are looking for something brand new. So thank you for the moment that we made together. Remember I used to say hi, cause now it's hard to say goodbye. Cause it's just hard to say goodbye. We're once strangers, and look at us now. Cause it's just hard to say goodbye. We're once strangers, and look at us now. Remember I used to